Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa sekalian, pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa. Dan saya dari forum ini tetap selalu ingin mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih ada di luar, masih merupakan ancaman. Karena itu mari kita jaga kesehatan kita, kitalah yang menjadi dokter dan pribadi kita. Jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa cuci tangan dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak perlu, dan tetap hidup sehat, berolahraga, kalau misalnya bisa berjemur, dicarilah semua caranya untuk menjaga kesehatan kita. Baik, kita jumpa lagi pada acara Highway 1 jam bincang-bincang santai dengan Rida Kaliamsi tentang bermacam-macam topik, antara lain masalah sosial, budaya, ekonomi, dan sekali masalah politik. Dan minggu ini tamu kita ini juga sangat luar biasa. Saya masih memilih anak muda untuk menjadi inspirasi semuanya. Nah, tamu kita ini masih muda sekali. Ini baru 16 tahun katanya umur dia. Ini anak Tanjung Pinang. Namanya Zafira Puan Adeline. Ini dia. Kami berbicara ini melalui Zoom, dan Zafira sekarang berada jauh dari Tanjung Pinang. Dia berada di Busan, Korea Selatan. Busan ini kota kedua terbesar di Korea Selatan setelah Seoul. Nah, dia pergi jauh-jauh untuk belajar. Dia ini bukan mahasiswa, dia ini baru SMA, baru SMA. Bagaimana tuh anak ini nekat pergi ke sana belajar? Mama, bapaknya bagaimana ya di rumah setiap hari mungkin memikirkan anaknya. Nah, ini bapaknya ini adalah ASN di Provinsi Kepri, sekarang sekretaris Dinas Pariwisata, Pak Zulkifli, di mantan wartawan dulu, bapaknya wartawan ya. Nah, ini luar biasa anaknya ini. Kita tanya dengan dia, apa yang mendorong dia pergi belajar jauh-jauh? Belum lagi SMA, bukan belum lagi mahasiswa, masih mahasiswa sudah pergi jauh-jauh merantau. Ini luar biasa semangat anak muda sekarang. Tak bisa diprediksi, tak bisa diperkirakan. Nah, kita lihat sebenarnya apa yang dicari, bagaimana prosesnya, di mana. Nah, Zafira, ceritakan tentang kamu. Kamu ini lahir di mana, sekolah di mana, lalu kamu ini tiba-tiba punya keinginan untuk pergi jauh-jauh dari rumah ini. Kenapa sih? Itunya kan banyak sekolah. Dan pergi pula, saya dengar kamu ini pergi ke Korea ini pada saat pandemi. Sedang pandemi ini kamu ke sana, bisa pergi ke sana. Kamu tidak sampai di karantina segala macam di sana. Baik, Zafira, kamu ceritakan saja. Bebas kamu. Kita punya waktu setengah jam, 15 menit pertama ini kamu ceritakan sajalah. Aku tak tahu benar tentang kamu ini seperti apa. Anak muda sekarang tak bisa diprediksi jalan pikirannya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Ayah. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jujur terharu juga akhirnya bisa sharing lagi dengan Dato dan dengan teman-teman semua yang ada di Tanjung Pinang. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zafira Puan Adeline, atau yang biasa dipanggil Zaf atau Vira, tapi teman-teman sebenarnya semuanya banyak yang manggil Zafira. Sebenarnya waktu itu dari SD, kelas 6 SD itu udah punya rencana dan punya mimpi untuk sekolah di luar negeri. Sebenarnya dari dulu itu selalu ada mimpi gitu untuk sekolah ke luar negeri, cuman nggak tahu gimana cara merealisasikan mimpi tersebut, jadi akhirnya cuma angan-angan saja. Dan kebetulan orang tua itu juga tipe yang sangat menghargai mimpi. Dulu itu masih ingat lagi suka sama biola dan lagi baru pertama banget belajar biola, terus akhirnya nonton sebuah film, dan katanya itu di film tersebut kalau belajar biola itu bagusnya itu di tempatnya Mozart, yaitu di Vienna, tepatnya di Austria. Nah, akhirnya buatlah di sebuah kertas pengen ke Austria untuk belajar jadi violinis yang
profesional gitu. Dan itu waktu itu bikinnya masih SD, sekitar kelas 3 SD kalau nggak salah. Dan sampai sekarang itu masih ada kertasnya dan masih ditempel di belakang kaca. Jadi katanya ibu itu biar lebih sering dilihat dan biar lebih sering keingetnya gitu. Jadi ntar lama-lama ketarik mimpinya. Mimpinya ada terus ya, tak hilang-hilang. Berarti ingat terus. Anunya tempel di kaca ya. Memelihara mimpi luar biasa. Dan itu dipengaruhi oleh film ya. Jadi film mempengaruhi kamu tuh ya. Lanjut ceritakan, lanjut ya. Ya, terus dari dulu juga udah sering ngeliat ibu keluar negeri, tapi nggak pernah diajak. Katanya karena bahwa nanti biar kamu aja sendiri yang keluar negeri, nggak usah pakai uang dari orang tua gitu. Lalu pengen juga kan, karena dulu juga ibu sempat ke Korea. Terus, aduh kok nggak pernah diajak sih gitu. Teman-teman sampai heran kok ibu kamu tuh sering keluar, tapi kamu nggak pernah diajak gitu. Padahal sebenarnya bukan liburan, tapi sekolah juga. Dan akhirnya, kalau misalnya memang uangnya itu nggak cukup untuk liburan ke luar negeri, mungkin kayaknya harus dirubah nih plannya jadi belajar aja ke luar negeri. Terus akhirnya waktu kelas 6 SD ketemu satu beasiswa dari pemerintahnya Singapura, dan mereka itu menyediakan beasiswa untuk SMA di Singapura. Tapi ketika udah daftar, terus tiba-tiba dengarlah nih ada ternyata juga sekolah di Busan, Korea Selatan yang menawarkan beasiswa untuk murid internasional. Akhirnya daftar keduanya, dan waktu itu adalah tahun pertamanya COVID yang lagi marak-maraknya, ketika dunia itu masih nggak tahu harus ngapain gitu sama COVID. Jadi di situ beneran bingung dan aduh bisa nggak ya nih, karena tahunnya itu beneran tahun 2020 itu tahun yang krusial banget yang menentukan apakah akan tetap di Indonesia ataupun ke luar negeri. Terus akhirnya daftar nih keduanya ke Singapura dan ke Korea juga, tapi malah Singapura tutup perbatasan waktu itu dan mereka nggak menerima siswa internasional sama sekali. Dan akhirnya Korea itu ngirim sekitar bulan November keputusannya, setelah prosesnya itu panjang banget sebenarnya, walaupun yang banyak-banyak teman-teman banyak-banyak lihatnya itu waktu udah pengumumannya aja, sebenarnya banyak banget proses di belakangnya. Cuman ya alhamdulillahnya keterima, dan sempat mikir juga karena waktu itu yang bisa berangkat itu cuman Zafiranya sendiri. Jadi orang tua itu nggak bisa ikut dengan alasan visa. Jadi memang dari ketentuan negaranya itu menutup visa untuk wisatawan gitu. Karena kalaupun orang tua ikut itu jatuhnya ke wisatawan. Jadi ya udah deh, gimana nih? Apakah tetap lanjut aja atau mundur aja gitu? Terus karena mikir udah diterima gitu, terus mungkin ini juga udah petunjuk dari Allah, dan kalau misalnya mikirnya di situ waktu itu ya kalau misalnya Zafira belum bisa, kenapa dikasih? Berarti kan ini udah dikasih, harusnya sih bisa gitu ya. Terus ya udah deh, ambil aja gitu. Ntar kalau misalnya memang nggak bisa, kan nggak ada yang tahu kalau belum dicoba. Ya udah akhirnya dicoba, terus berangkatnya itu waktu bulan Januari akhir tahun 2021 ini, dan melalui karantina juga selama 2 minggu di Busan. Itu beneran nggak bisa keluar sama sekali, jadi makan pun diantarin ke depan kamar. Jadi setelah 2 minggu akhirnya masuk sekolahnya di awal Februari, dan mulai tahun pelajaran barunya itu tepatnya 22 Februari 2021. Ya, jadi kamu sampai ke Busan itu tetap ada karantina ya, ada karantina selama 2 minggu. Setelah itu baru sama Busan. Jadi di Busan sekarang belajarnya itu tatap muka, tidak online, berada di kelas itu betul. Iya, jadi waktu udah di sekolah itu udah langsung tatap muka, karena di Busan sendiri waktu itu tuh level 2 tingkat coronanya. Kalau di kita mungkin PPKM-nya lah gitu ya, PPKM-nya itu level 2, jadi itu udah boleh tatap muka dan udah boleh ketemu dengan banyak orang, walaupun tetap masih dibatasi, cuman udah lebih lenggang gitu. Banyak orang Indonesia yang sekolah di tempat kamu itu? Sekarang 3 angkatan dari kelas 10, 11, 12 itu ada 3 orang totalnya, 1 di kelas 12 dan 2 di angkatannya Zafira di kelas 10. Tapi dulu itu sebenarnya lumayan banyak sih, ada sekitar 5 orang sampai 7 orang, cuman sekarang sisa 3 orang karena udah pada lulus semua. Jadi 3 orang saja orang Indonesia yang ada di sekolah kamu itu. Yang lain, tapi siswa dari luar Korea ada misalnya katakan dari katakan dari Timur Tengah, dari mana itu ada banyak di sana itu. Ada 20-30 orang. Untuk angkatan Zafir sendiri, murid internasional itu hanya 8 orang.
Ya, jadi 2 dari Vietnam, 2 dari India, 2 dari Indonesia, dan satu dari Kazakhstan, satu lagi dari Ethiopia. Sekolahnya apa sih nama sekolah kamu yang dapat kamu pilih itu? Apa nama sekolahnya? Jadi nama sekolahnya itu Korea Science Academy of KAIST atau biasa disingkat KC of KAIST. Sebenarnya banyak yang salah paham, dikiranya itu kuliahnya gitu, karena KAIST di sini itu kuliah, sebuah universitas juga di Korea Selatan. Itu termasuk yang salah satu yang terbesar dan yang paling top juga di bawahnya Korea University. Jadi di Korea itu ada 3 university yang paling top. SKY namanya, Seoul Korea University, dan satu lagi itu Yonsei. Nah, di bawahnya itu ada KAIS. Nah, KAIS ini sebenarnya dia lebih fokus ke sains dan teknologi. Jadi KAIS itu jadi belajarnya juga lebih banyak ke natural science atau lebih ke IPA, lebih ke IPA yang di dalamnya itu ada biologi, kimia, matematika, fisika, terus astronomi juga, lalu ilmu bumi juga gitu. Jadi kamu memilih jurusan apa di sana, pergi jauh-jauh di sana itu? Jurusan apa? Jurusan sains, jurusan apa yang tak ada di Indonesia ya? Jurusan apa nama yang kamu pilih itu? Jadi sekarang karena masih SMA, jadi kita belajarnya lebih umum juga. Jadi ibaratnya belajarnya masih semuanya, cuman sistemnya itu di tahun pertama kita harus ibaratnya kalau tahun pertamanya itu 3 tahun SMA-nya di Indonesia. Nah, 2 tahunnya ini ibaratnya semester 1 dan semester 2-nya di kuliah. Jadi kita bisa ambil mata pelajaran di kuliah. Nah, untuk Zafira sendiri itu sekarang majornya itu di biologi, lebih tepatnya ke bioteknologi. Karena sekarang sekolah yang kamu belajar itu yang di belakang, latar belakang kamu itu ya, di belakang kamu itu sekolah kamu itu. Iya, ini bagian tengahnya, ibarat ini ada lapangannya, lapangan bolanya, terus ini ada dormitory-nya, dan ini ada gedung utamanya, dan di belakang situ, yang paling belakang, itu gedung lab-nya, dan yang paling atas itu adalah astronominya, lab astronominya. Jadi di belakangnya tempat kuliah tempat sekolahnya, di samping itu dormitorinya untuk tempat kamu tinggal, makan segala macam. Yang sebelah satu lagi itu tempat rekreasi, artinya main musik, main apa. Di depannya ada lapangan bola, main bola. Jadi satu wilayah sekolah yang luas seperti itu. Udah ada di Indonesia ya sekolah seperti kayak gitu ya. Yang semuanya komplit seperti itu, tapi masih levelnya masih SLA, masih sekolah menengah atas. Kita di sini kampus baru ketemu kayak gitu. Sekolah biasa ini terselip di kampung-kampung seperti itu. Hebat sekolah yang kamu pilih ini, luar biasa. Pantas kamu ceria saja, kamu tak rindu kampung, tak pernah rindu rumah, kamu tak pernah telepon tiap hari telepon mama, bapak enggak? Kalau tiap hari enggak, karena waktunya juga lumayan ya, dan kelasnya itu juga sampai sore, tapi setiap minggu, Sabtu Minggu itu pasti ada telepon. Malah, kalau tidak dia yang telepon, mana ada ke anak yang masih umur 16 tahun di luar jauh. Korea itu ke Jakarta 5 jam pakai terbang dari Jakarta ke Tanjung 1 jam 6 jam terbang harus sampai dengan kamu. Jauh kamu itu merantau. Tapi luar biasa anak muda sekarang. Teman-teman kamu di sekolah enggak bilang kamu tuh gokil, kata dia. Kayak apa masa anak muda sekarang nekat banget kamu itu, katanya. Teman-teman kamu di sekolah kamu apa dia omongin dia di SMP 1 itu? Sebenarnya kayaknya banyak yang nggak tahu juga sih, soalnya waktu itu perginya kan udah di SMA ya, jadi waktu itu daftarnya itu dari waktu libur lulus SMP dan mau pendaftaran masuk SMA, jadi sempat di SMA Negeri 1 juga selama 1 semester, dan kayaknya lebih banyak teman-teman di SMA 1 yang tahu gitu, karena perginya juga diem-diem sih lebihnya, karena waktu itu masih takut, karena takut banyaklah kekhawatiran yang kayak, aduh karantinanya gimana nih, terus ntar kalau misalnya kena COVID di jalan gimana gitu. Jadi masih banyak ketakutan-ketakutan yang nggak sure, nggak bikin yakin. Makanya akhirnya oh yaudah deh kayaknya pamitannya nanti aja gitu, lebih ke teman-teman terdekat aja yang tahu. Kan nonton drama Korea enggak ya? Kamu terpengaruh Korea, mau milih Korea itu? Kalau drama Korea, K-pop, artis-artisnya sebenarnya baru sukanya itu waktu udah di Korea sih. Jadi sebelum di Korea itu cuma tahu-tahu aja, tahu-tahu dari teman, dari saudara, dari keluarga. Tapi pas sukanya yang cari tahu sendiri itu pas malam udah di Korea, karena keracun juga ya sama teman-teman di sekitar dengerinnya musik-musiknya. Terus penasaran kayaknya bagus juga deh. Sudah pindah bahasa Korea? Sudah pandai bahasa Korea sehari-hari? Iya, udah. Kita juga belajar bahasa Korea.
Tapi kelas pakai bahasa apa? Belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris, iya, tapi tetap Oke. punya, ya kalau kita belajar bahasa Indonesia-nya gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Jadi karena kamu sendiri tidak ada yang ngomong bahasa Indonesia dengan kamu di sana itu ya. Dengan siapa kamu ngomongnya? Ya, karena waktu mau ngomong bahasa Indonesia juga nanti banyak teman-teman yang nggak ngerti kan, jadi walaupun sesama orang Indonesia tetap ngomongnya bahasa Inggris juga biar semuanya pada ngerti. Tapi beragama boleh, tapi tak ada larangan beribadah sama kamu sholat segala macam, tak ada halangan di sana, tidak. Oke. Baik Zafira, kita break dulu sesi yang pertama ini, nanti kita jumpa lagi pada sesi kedua. Dan sesi yang kedua nanti kamu cerita tentang apa capaian, katakanlah prestasi kamu selama sekolah, jadi pernah jadi juara apa. Katanya kamu ini anak yang salah satu anak yang berprestasi di sekolah kamu. Nanti cerita pada sesi yang kedua ya. Baik. Para pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang pertama ini. Kita jumpa lagi pada sesi kedua, bincang-bincang santai dengan Zafira Puan Adeline, salah satu warga kota Tanjung Pinang yang sekarang mencoba menuntut ilmu di negeri ginseng. Jadi bukan hanya nonton film Korea, tapi juga menuntut ilmu di sana. Baik, hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.